Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-15 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi makanan kita yang sesungguhnya. Haleluya. Agar kita dimampukan menjalani kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan dengarkan sebuah pujian yang akan mempersiapkan bejana hati kita untuk dipuaskan, dipenuhi dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah membaca tanda-tanda zaman. Kita akan baca bersama dalam Lukas 21 ayat yang ke-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia dipenuhi dengan kegelisahan, krisis moral, bencana alam, peperangan, dan komunitas-komunitas yang mencoba mencari kebenaran di luar Tuhan menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak orang Kristen membaca tanda-tanda zaman dengan rasa takut. Mereka fokus pada kiamat, antikristus, dan kehancuran. Namun pesan firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 28 mengajak kita memiliki perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda. Membaca tanda zaman bukan untuk menjadi ahli ramal, melainkan untuk menyadari kehadiran pribadi yang segera datang. Seringkali kita terlalu asik menganalisa apa yang terjadi.
seperti perang, pandemi, sistem perekonomian, krisis ekonomi. Sehingga kita lupa bertanya siapa yang akan datang. Tanda-tanda zaman adalah seperti bunyi langkah kaki seseorang yang kita cintai di depan pintu. Jika kita mengenal pribadinya, bunyi langkah itu tidak menakutkan, melainkan mendebarkan hati. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan berita dunia mengaburkan pandangan kita akan wajah Yesus. Alkitab memberikan tanda-tanda ini agar kita tidak terkejut, melainkan bersiap menyambut sahabat dan raja kita, puji Tuhan. Yesus berkata, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu." Ini adalah posisi tubuh yang menunjukkan harapan dan keberanian, puji Tuhan. Nah, dunia saat ini menunduk karena beban dosa, depresi, dan ketidakpastian. Mereka mencari pelarian dalam moralitas semu atau kesenangan sesaat. Orang yang takut akan Tuhan tidak menunduk ketakutan. Kita mengangkat muka karena kita tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita yang terakhir. Kita tidak sedang menunggu kehancuran. Kita sedang menunggu pembebasan, menunggu kelegaan. Kata pembebasan atau redemption dalam teks ini berarti penebusan penuh. Mengapa kita harus siap? Karena pembebasan ini menuntut kesiapan hati. Di tengah zaman yang mengaburkan iman dengan moralitas tanpa Tuhan, kebaikan tanpa Yesus, tanda-tanda zaman adalah alarm bagi kita untuk hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kekudusan bukan untuk menyelamatkan diri kita dari murka, tetapi karena kita tidak sabar ingin bertemu dengan Dia yang kudus, puji Tuhan. Jika hari ini kita melihat tanda-tanda itu adalah panggilan untuk membereskan rumah hati kita. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan bersandar pada kasih karunia-Nya. Kita dimampukan oleh kekuatan kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Membaca tanda zaman bukan untuk membuat kita menjadi panik, tetapi membuat kita menjadi rindu. Semakin kita rindu, sama seperti seorang mempelai wanita yang melihat tanda-tanda mempelai laki-laki segera tiba. Ia tidak akan sibuk dengan ketakutan. Ia akan sibuk mempercantik dirinya, semakin membawa hidup menyenangkan mempelai pria. Mari kita berhenti hanya menjadi pengamat zaman dan mulailah menjadi pribadi yang menantikan perjumpaan. Bangkitlah, angkatlah mukamu. Yesus, pribadi di balik teks itu, sedang melangkah menjemput kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali. Bukan lebih terfokus apa yang sedang terjadi, bencana alam, peperangan, dan sebagainya. Tetapi malah kami lebih terfokus kepada Engkau yang akan datang kembali, menjemput kami, tinggal bersama dalam kerajaan. Biarlah Tuhan, hari-hari yang Tuhan masih izinkan kami ada di muka bumi, semakin Allah Roh Kudus memampukan kami hidup menyenangkan hati Tuhan dalam kekudusan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat Tuhan melawat setiap kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu.
Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.